Ya, kalian pakainya ya. Gravida, terus untuk patusnya sama abortusnya. Pasien anaknya ada 3, ya anaknya 3, riwayat guguran sekali, lahir hidup 1. Berapa batasnya? Hamil ketiga. Coba tunjuk aja ya, jangan barengan. Ulang ya. Pasien anaknya ada lahir hamil kelima, keguguran 2 kali, lahir hidup 2. Bentar, tunggu ya. Oh iya. Apa itu? G5P G5P2A2. Ya, betul. Berarti lagi hamil. Sekali lagi ya, pasien hamil ke-4. Kegugurannya gak ada, anak lahirnya ada 3, yang anak keempatnya meninggal. Jadi lahir 4, 3 hidup. G4P4A. Ambil ulang ya, tadi belum 4 ya. A itu 5, lahirnya 4, yang itu 3. Misalnya G5P3A1. enggak ada hubungan. Hamil kelima, anaknya 4-4-nya lahir semua deh. Oh, 4-4-nya. Lahir semua, tapi anak ketiganya G5P. pas lahir cuma 1 meninggal. Atau saat lahir meninggal. Berarti G5P4A0. Kita lagi ada anak kelima. Iya. Betul? Betul. Betul ya. Sabrina betul. Mas Sabrina. Betul deh. Kurang. Anak itu 3 kamu tambahin. Jadi G5P4A0 keterangan anak hidupnya 3, angka 3. Kalau pertama A. Beli pakai nggak di sini? Jarang ya. Kalau di Muarbi kan sering dipakai keterangannya anak hidup 3. Udah nih tanya validitas ya. Apalagi penting? Jangan lupa tanya APMT hari pertama mens terakhir. Ya. Terus nentuin untuk HPL-nya. Untuk HPL apalagi UK-nya. Jadi APMT, HPL sama UK. Terus ya. Belum bisa ngitung HPMT. Biasanya nanya siklus menstruasi. Nanya gini, Bu, mens terakhir kapan? Bulan apa? Hari pertamanya apa tanggalnya dia ya? Kadang pasien tuh cuma ngomong hari terakhir, salah ini patokannya. Beda seminggu. Apalagi? Saya PMT apalagi? Berat badan, tinggi badan, penting ya. IMT-nya, ada faktor obesitas nggak? Faktor metabolik kan mungkin mengaruhi. Udah tuh datanya lengkap. Sekarang analisis. Apa stay? Kalau dia usia kehamilan di bawah 20 minggu, yang penting apa? Ditanya kenceng-kenceng nggak? Kalau hamil di bawah 20 minggu ditanya apa? 1, ada nggak nyeri perut di bagian bawah? 2, ada tidak perdarahan jalan lahir? Jangan nanya kenceng-kenceng, masih 20 minggu bawah. Ya, kalau dia 20 minggu ke atas, semester 2, semester 3, ya, apa yang sudah terbentuk SPR, boleh tanya, ada kencang-kencang nggak Bu? Ya. 1, kalau dia semester 2, semester 3, tanya kencang-kencang. 2, apalagi? Gerakan janin, ya, jangan lupa. Terus rembes ketuban ada atau enggak? Di darah ada atau enggak? Ya, tuh. Kalau dia rembes, tanya rembes berapa jam? Udah tahu belum gimana bedainnya? Pecah ketuban atau enggak? Gimana dia? Biasanya ada tes. Iya, diagnosisnya dibilang dia KPD kalau sebelum masa Rizky Eka, ya gimana deh? Kalau dibilang KPD, kalau misalkan dia pecah sebelum fase aktif, sebelum sebelum Berapa jam sebelum apa? Bilang KPJ. Dikatakan ketuban pecah dini jika terjadi pecah ketuban sebelum bla bla bla
Berapa jam sebelum apa? Tahu? Tahu? Kemana? Ada tahu? Kemarin 2 jam. Salah. Ah. Apa? Oh. Winda di mana? Ya, oke. 12. Coba. Kalau segini kalau dia apa? Minimal 6 jam. 6 jam sebelum ada ibu. Sebelum adanya tanda I. Jadi dia patokannya sebelum ada tanda apa tanda persalinan? 1. Ada konversi Kontraksi, Isi gimana? Istiratur. 2. Bloody show. Beri darah dulu. Beri darah. 3. Pembukaan serviks. Ya, itu udah masukin paru sih. Nah. Oh. Ya. Ini sel. Berpis. Pada bisnya mulai teratur. Iya, kontraksi teratur. Betul. Ada Terus bloody showing. pendidikan. Ambil darah. Sebutnya berdarah ya, jangan bershowing ya. Banyak bershowing itu. Ya, pendarahan juga bisa. Terus Salah. Oh, ada gini. ya, biasanya sering juga disertai rembes ketuban. Walaupun nggak selalu ya. Paling sering yang makan 100, case yang makin teratur. Kalau berapa nih 100? 20 dan 30. 30 menit. 30. Bisa adekuat aja, bisa adekuat berapa? Dalam 3 kali. 3 kali sampai 4 kali, 10 menit. 4 kali dalam 10 menit durasi 30. 40 lebih ya, 40 sampai 50 detik ya. Ya. Terus tanya, kan tadi ya, kencang-kencang, ada nggak rembes ketuban, ada nggak di darah, ada nggak ke kancing kaki atau tidak? Tadi aku tanyain yang lain, BAB-BAK-nya gimana? Ada gangguan nggak? Ada faktor BAK yang anyaman nggak? Ada faktor risiko ISK nggak? Tanya nih, itu juga penting. Terus setelah analisis, tanya apa lagi? Riwayat Kehamilan. penyakit dahulu, penyakitnya apa? Ada faktor metabolik nggak? Apa aja misalnya? Paling sering pada kehamilan, Hipertensi. DM, terus jantung, betul, itu paling sering. Terus tiroid. dan lain ini penyakit tiroid boleh, penyakit paru, tanyain ada riwayat asma, alergi, ya, tanyain. Apalagi? Jangan lupa, apa deh? Iya boleh nggak apa-apa. Maksudnya kita tanya semua boleh riwayat yang sebelumnya. Ada lagi tanya lagi riwayat operasi, riwayat pengobatan. Pasiennya itu pernah operasi atau enggak? Pernah sesar atau enggak? Ya. Tanya lagi apa lagi? Jangan lupa ini yang paling sering nggak tanyain. Riwayat pekerjaan atau riwayat kebiasaan, rokok enggak? Seperti ibunya ngerokok, ya, atau minum enggak alkohol? Kan ada ya, EDS. Apalagi ya? Oh, kenapa? Rokok. Oh, jangan EDS. Ya, lupa tanya riwayat keluarga kalau mau faktor risiko ke keluarga ada enggak? Lupa ya. Oh, riwayat udah tanya apa lagi? Apa lagi? Setelah riwayat? Kehamilan sebelumnya. Boleh, nggak apa-apa, itu termasuk riwayat operasi sebelumnya. Ya. Kenapa perlu tanya dia? Karena kalau riwayatnya sesar, dia ada komorbid, jadi dia masuk high risk pregnancy, karena risiko tinggi, ya. Karena dia riwayat sesar. Sesar bisa vagina nggak? Tergantung indikasi. Tergantung apa dia? Kalau mau misalkan kayak gejala jalur pervaginaan nggak mumpuni bisa lewat sesar atau Iya, dia apa? Indikatornya apa? Ada indikatornya. Epimetri. yang
Gravimetri. Ada tahu nggak? Skor. Ya, apa? Skor apa? Kok bisa? Bukan. Apa, Dek? Skor. Terus apa namanya, Dek? Ini siapa tuh? Apa, Dek? V? V? Bukan VB? VB? VB. VBAC score Vital Bird after cesarean delivery gitu kan ada scoringnya. Bisa nggak ya tadi upper vagina gitu? Itu dibaca ya. Vaginal score. Itu untuk kemungkinan pasien dengan riwayat sesar bisa atau enggak untuk lanjut upper vagina VBAC score. Itu nice to know aja, bacain aja. Di buku ada nggak? Coba nanti dibaca juga kalau ada di buku ya. Setelah itu apa? Setelah itu, setelah riwayat ditanyakan semua, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, riwayat operasi, riwayat kebiasaan sebelumnya, pekerjaan. Lanjut ke pemeriksaan Dengan sosial. fisik. Jangan lupa nih kalian skill up ya, kan OSC, pemeriksaan fisik itu ya baiknya izin ke pasien, mau konsen, seizin itu lanjutkan pemeriksaan fisik pada ibu ya. Kalau laki-laki ya dek, kalau laki-laki ya, ini kadang sih sebagian dari BCP sih ngeliat saya didampingi, dengan saya didampingi oleh keluarga pasien atau saya didampingi oleh bidan dan perawat, gitu ya. Laki-laki penting soalnya kan pasiennya perempuan. Jangan lupa lagi apa? Cuci tangan, ya. Kalau fisik, sama tindakan cuci tangan terlebih dahulu. Menurut fisik apa dulu yang dilihat? Apa deh? Inspeksi dulu, lihat pasiennya sadar nggak? Kalau pasiennya nggak sadar kan nggak bisa ditanya, nggak bisa diperiksa ya. CM atau enggak, fokus medis atau enggak, ya. Terus apa lagi? KU-nya gimana? KU-nya baik enggak? Apa KU-nya buruk, jelek, penkes, kan nggak bagus ya. Tensi, nadi, TTV tetap diukur. Kita tanya ke dokternya. Kalau kalian OSI kan untuk TTV dan vital bagaimana dokter? Apakah normal? Ya normal, baik kan? Beda. Iya tinggi tensinya beda. Ya. Habis TTV apa? Pemeriksaan head tutu dari kepala gimana? Hah? Ya, inspeksi ya deh, inspeksi lihat terus diperiksa. Untuk pertama tuh apa biasanya yang paling sering konjungtiva mata ya, dilihat konjungtivanya. Untuk konjungtiva gimana misalnya? Iya gimana? Gimana gini? Ya, ngomong kembali. Gimana? Iya gimana? Ini dokter izin dokter lihat ke atas sampai ke bawah gitu loh. Gimana? Pasiennya ada Pasien juga. Gitu loh. Kalau Stera? Kalau sekarang Ya, oke ya tahu ya. Terus habis itu apa lagi kalau udah mata? Ya sebenarnya sih hidung segala macam dilihat juga ya, tapi kan nggak signifikan ya, nggak penting juga sebenarnya. Terus dilihat keterangan apa enggak. Apalagi ya boleh nanti kalau apa, tapi ada apa enggak. Yang penting sih mata. Ya lihat ada pembesaran enggak di kabinnya, ada curiga ke tiroid, ada benjolan atau enggak, ada massa atau enggak, ini faktor risiko. Ya. Inspeksi, palpasi, ya, diraba, kursi nggak usah dari, nggak usah kursi. Lanjut dari leher apa? Dari leher, ya berada. Inspeksi dulu ya, saya langsung diperiksa. Kalau cowok juga hati-hati, izin dulu ya. Kalau nggak, karena kan saya dibantu dengan asisten atau dengan bidan atau perawat yang menemani gitu ya. Jangan lupa ya. Dada, inspeksi, simetris enggak, bentuknya ada sikatrik, ada jalan sikatrik apa enggak, ada bekas luka atau enggak, ya. Terus nafasnya ada yang turun sebelah apa enggak, atau istilah itu. Ada barrel chest apa enggak, dilihat inspeksinya. Terus apa lagi? Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dilihat semuanya keseluruhan ada masalah atau enggak ya. Itu kan pemeriksaan umum ya. Itu di opsin juga di bagian lain juga banyak kok. Diajarin tahun PR. Perkusi, palpasi untuk bagian dada torak gitu ya. Habis itu apa? Habis dada. Abdomen. Nah ini penting, abdomen opsin. Apa yang diperiksa? Dibagi dulu trimesternya. Trimester 1 dan langsung itu trimester 1, trimester 2 dan 3. Kalau 1 udah pendek. Ya betul, inspeksi apa? Apa inspeksi apa dilihat? Jadi yang
Apa yang dilihat? Ada jaringan perut. Ya boleh jaringan baru terlagi deh, paling penting. Lihat perutnya cekung, distended apa enggak? Kan dia masih semester 1 toh, harusnya semana semester 1 tergantung mukanya tapi ya. Dilihat, apalagi dilihat. Iya benar, ada bekas luka enggak? Jangan-jangan dia bekas riwayat sesar, riwayat appendektomi, dilihat ada bekas luka apa enggak? Ya. Ada apa lagi? Ada masa enggak, ada benjolan enggak? Ada pus, ada masa infeksi atau enggak? Apalagi? Ya pokoknya itu terus habis itu lanjut ke pemeriksaan, ke palpasi. Palpasi apa? Palpasi 1. Fundus. Tempu boleh, gimana deh? Tempu gimana? Nanti bukan dari simfisis fungsis ke Cuman gini, masalahnya nomor 1 itu masih awal ya. Di bawah 12 minggu ya deh. Paling mentok itu paling 2 minggu. Dia ada di sekitar 2 jari di atas simfisis, paling penting itu. Baltemen bisa kerabat tidak, tergantung ukanya ya. Apalagi oh dia trimester 2-3 kan mulai kerabat tuh kayaknya usia 16-18 minggu misalnya TFU berapa? Setinggi apa? Oh iya belum 18 minggu setinggi apa? Ini aja patokannya. Kalau dia 12 minggu 2 jari atas simfisis, kalau 16 minggu sampai 18 minggu berarti sekitar 1 jari di bawah umbilikus. Iya. 16 minggu sih. Iya, 16 minggu. Ya atau gini itu banyak sumber sih. 12 minggu ke simfisis itu 12 minggu di atas 12 minggu 2 jari di atas simfisis. Kalau 16 minggu dia pertengahan antara umbilikus dengan simfisis. 16 minggu ya. Itu 18-20 ya. Kalau Iya. 20 satu jari di bawah umbilikus. Iya. 22-24 baru Yang di umbilikus setinggi. ya. Jadi gitu ya. Boleh bebas nggak apa-apa. Terus usia 28 biasanya dia di pertengahan umbilikus dengan sifoideus. Ya, itu kira-kira aja. Nanti usia mereka di ateron 36 misalnya dia udah setinggi 2-3 jari di bawah sifoideus. Nanti dia 38 ke atas mendekati lateron 39 ke atas turun lagi turun lagi tinggi fundusnya. Jadi kalau trimester 2-3 yang dulu adalah Leopold. Udah bisa Leopold belum? Belum. Baru dibahas kan. Ya, Leopold itu ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ya, Leopold 1 apa? Leopold 1 untuk mengidentifikasi tinggi fundus uterus Sekaligus dan beberapa bagian janin yang berada di fundus. ya atau batas atas dari janin. Apakah dia kepala atau dia bokong? Ya. Leopold 2 apa deh? Menentukan batas lateral dan beberapa bagian janin yang berada di lateral. Ya itu paling sering adalah punggung janin. Ya kalau dia preskrip atau sungsang ya deh, kecuali lintang ya. Kalau lintang itu beda, dia malformasi. Yang ketiga Bagian kepalanya berarti. Gak satu kepala, Bagian bawah janinnya. ya bagian terbawah janin. Apakah dia kepala atau bokong atau ya boleh atau kaki, cuci di kaki, prestasi kaki. Ya tapi jarang ya. Itu maksudnya buat tahu aja. Terus yang keempat, Seberapa jauh uter untuk masuk pintu atas fundus? ya apakah dia konvergen atau divergen? Kalau konvergen apa artinya? Konvergen bagian terendah janin. Konvergen ya deh, konvergen gini. Iya, konvergen. Berarti dia artinya kepalanya udah masuk atau belum? Belum. Belum, kalau belum masuk. Kalau divergen Sudah. sudah kebuka, nanti kepala sudah mulai masuk pangku. Dicoba ya, dimasukin ya. Leopold, selain Leopold 2 itu selain untuk punggung, untuk apa lagi deh? Leopold 2 selain punggung untuk apa? Ekstremitas dari Iya, sini. ekstremitasnya dua. Hah? Di sini. Yang penting Leopold 2 selain untuk punggung kanan kiri untuk apa? Bagian-bagian kecil. Apa? Yang penting deh. Apa ya? D, DJ DJJ. Artinya sisi bayinya, ya bayi masih ada pengganti datang, nih pasien. Jangan lupa lihat DJJ-nya masih ada enggak, ya? Gimana caranya? Kok kan pakai lenek ya? Kalau di
Maksudnya pakainya ini Doppler. Nanti kalian koas juga pakai Doppler, nggak pakai Lenek sih. Di sini pakai Lenek ya? Iya di sini. Udah pernah pakai Lenek belum? Gimana cara pakai Lenek? Itu sebenarnya ya sebenarnya kedengar aku pernah kedengar sebenarnya, tapi harus hening ya, harus benar-benar didengerin, ditempel 3 kali hitungan, 1, kedua, dan ketiga. Selama berapa lama? 5 detik kita dengar hitungan pertama, dijeda 5 detik, interval 5 detik, lanjut ke hitungan kedua 5 detik, jeda lagi 5 detik interval sampai ketiga. 1, 2, 3 berapa kali? Misal nih 1, 10, yang kedua 11, yang ketiga 12. Berapa tuh jumlahnya? 33. 33 dikalikan 4. Itu berdasarkan janin yang sebenarnya kurang lebih kira-kira. Sekarang aku tanya, jadi janin normal berapa? 110. Ya ada beberapa patokan ya, ada yang 110 sampai 160, ada yang 120 sampai 160. Ini sekitar segitu variasinya. Biasanya paling kelihatan dirinya irregular atau enggak kalau dia bunyi 1, 2, 3 nya terlalu jauh. Misal nih dapat dokter yang bunyi pertamanya sekitar 11, dokter bunyi yang kedua cuma 5, bunyi yang ketiganya ada 15, itu kan irregular. Nah itu hati-hati, perlu dilakukan CTG untuk lihat ada enggak hipoksia atau distres pada janin. Artinya dia janinnya nggak beraturan, irregular, ya. Nanti pakai Lenek itu ya dek, bener-bener memang nggak semudah ini. Seringkali nggak dengeran, ya. Memang harus hening, suasananya didengar bener-bener ada, sebenarnya ada, sebenarnya janinnya ada kelihatan. Bedain sama apa? Sering ini, bedain sama apa? Bising, bising aorta. Dok, kok 60 kali per menit dok? Nah salah itu. 60 kali per menit, jangan-jangan aortanya yang dihitung. Ya, misalnya 555, 15 kali 4, 60 lah, salah udah. Ya sebenarnya kan ini manekin ya, kalau ujian sendiri pakai manekin loh, nggak mungkin ke pasien langsung loh. Ya bisa kan kalian ini sendiri. Intinya tahu teorinya ya, kalau kalian kayak gitu. Jadi ada 3 kali hitungan, dijumlahkan kalikan 4 gitu ya. Udah lapor apa? Habis lapor. Habis abdomen apa? Pemeriksaan genital. Itu diapain deh? Kalau obstetri deh. Paling penting. PT. Spekulo boleh, tapi spekulo kalau pasien obstetri, pasien hamil sih jarang ya dilakuin. Kecuali apa? Kecuali KPD dan prematur. Ya, itu kan harus minimal untuk melakukan PT karena risiko infeksi. Kalau kita PT, risiko infeksi. Kalau VT apa aja yang diperiksa? Udah pernah VT belum ini? Belum pernah ya? VT apa aja yang diperiksa? Nanti pas koas ya? Bukan, maksudnya mau manekin doang. Oh iya nggak apa-apa. Nanti kalau udah koas sama residen, misalnya kan luar kota atau kalian, gitu, minta aja VT. Ya, VT apa aja yang dinilai? 1, dilihat dulu apa namanya vulva uretranya deh. Kalian infeksi dulu tuh, vulva uretranya normal apa enggak, vulva tuh lihat ini vulva sekitar normal atau enggak, uretranya lihat normal atau enggak, ada penyempitan enggak, ada sikarek, ada massa enggak. Terus apa lagi, dinding vaginanya, jadi dilihat dinding vaginanya pas kalian VT itu kanan kirinya tuh licin enggak, normal tuh licin. Kalau ada massa rapuh berarti ada masalah, tapi jarang sih obstetri kan licin biasanya normal. Terus apa lagi, pembukaan. Porsinya dulu, porsinya gimana? Tebal lunak, tebal kaku, ya. Posisinya di anterior, di medial atau di posterior. Kalau dia BDP di mana? Apa kalau G1 di mana harusnya? Di posterior karena di belum ada terjadi pembukaan dan perlunakan serviks. Nanti itu prosesnya dari posterior mulai ke medial, ke anterior baru ke anterior, ya. Urutan itu ya. Pembukaan VT ini. Dan jari masing-masing. Kalau bisa pakai penggaris, kan ukur sendiri. Jari saya ini satu jari ini berapa senti, beda loh deh. Yang perempuan sama laki beda. Ya, atau itu ada pernah aku lihat senior yang koas, jarinya panjang banget, besar. Sama aku aja gedean jarinya. Dilihat. Tapi rata-rata kalau masuk 1 jari dia buka 1. Ini teknisnya ya, karena ini ada jari di buku tuh. Kalau 2 jari
Ini ada beda nih, yang perempuan biasanya mungkin 2 cm, yang laki biasanya 3 cm. Wah ini mungkin 3 cm nih. 3 cm lebih lebar ya. Aku susah ya aku. Ya, ini mungkin 3 cm kalau laki. Kebuka sedikit 3 cm, buka lagi 4 cm, buka lebar lagi 5 cm. Yang bisa diukur adalah pas 6 cm. 6 cm dia buka lebar, dilihat dinding porsio sekitar. Ini teknisnya deh. Biar kalian pas PT tahu. Jadi pas PT bukan bilang PT-nya angkat dok. Nah. PT apa deh? Angkat dok. Ya angkat emang. Tapi kan harus tahu bukaannya. Jadi dibuka, buka 6 nih, buka 6. Dilihat sekitar sekelilingnya. Masih ada dinding porsionya nggak? Ini kalian ngerasain sendiri pas koas ya. Kalau masih ada dinding porsionya, berarti masih ada masih ada perlunakan yang benar namanya. Artinya masih buka 6 gitu aja lah ya. Masih buka 6 di bagian arah jam 12, jam 3, jam 6, jam 9 itu masih ada dinding porsio. Itu kalau buka 6. Kalau buka 7 gimana dok? Kalau buka 7 berarti cuma 3. Antara jam 12 atau jam 3 atau jam 6 atau jam 12, jam 9, jam 6 atau jam 3, jam 6, jam 9, paham gak? Itu bukan 7. Gak paham? Pokoknya ada 3. Ini kepala Bisa 3 aja. Ini kepala ya. Anggap aja ini bukan memang lebar ya, ini kan jadi gitu. Ini awalnya bukannya masih kayak gini ya. Buka 7 ini kan makin menurun. Nah, yang jam sini udah gak ada porsinya lagi, sudah terjadi front kepala. Tapi yang jam 12 sama jam 3, jam 9 masih ada. Buka 8. Yang atas sudah gak ada, tinggal jam 3 sama jam 6. Buka 8. Buka 9, set, tinggal jam 6. Porsionya lengkap udah gak keraba jadi porsionya. Jadi kalau bilang lengkap dok, pastiin dulu sekitarnya. Ada nggak masih keraba dinding porsio? Kalau masih ada jangan dipimpin. Kenapa deh? Ruptur nanti porsionya. Ya nomor kamu. Jangan dipimpin ya kalau belum lengkap ya. Terus apalagi ya? Itu nih pas koas kan ngerasain nafsunya. Jadi kalau residen PT kalau minta aja. Apalagi ya? PT apalagi diukur dari PT? Penurunan kepalanya pakai station dan pakai horse terserah kalian. Horse 1, di horse 2, di horse 3 atau horse 4 dibaca aja ya setinggi apa ya. Atau pakai station -3, -2, ya -1, 0, +1, +2, +3. Untuk apa itu fungsinya? Untuk proses kepala ini. ya betul, untuk apa lagi? Scoring apa? Bisop, scoring bisop skornya juga, bisop skornya bagus atau enggak ya, terjadi kemajuan pasien atau tidak. Terus apa lagi ya? Dilihat lagi, yang penting apa? Yang penting kalau dia tandanya infartu, keluar lagi darah, jangan lupa ada STLD, saraf tangan di darahnya positif. Apalagi dilihat kulit ketubannya. Jadi kalian tuh kalau udah, misalnya ini paling sering kalau udah buka 2-3 ya, udah kelihatan kepala bayinya. Dilihat kulit tubannya masih utuh atau enggak, itu biasanya sering ya pengalaman ya. Maksudnya jam terbang, kalau kalian sering VT biasanya tahu bedanya kakak masih ada atau kakak udah nggak ada. Atau logika, kalau udah rembes ketuban biasanya kakaknya udah nggak ada, tapi air ketubannya positif rembes ya. Apalagi diperiksa, kalau dia rembes ketuban jangan lupa diterasin, dites lakmus. Kalau dia merah berubah jadi warna biru ya, tes lakmus. Apalagi deh. Kalau spekulo dia kondisional aja. Spekulo itu nggak selalu dilakuin ya. Apalagi kalau pasien hamil obstetrik. Saya tanda tadi kalau dia hamil preterum, rembes ketuban, nggak usah sering-sering di VT, resiko infeksi. Jadi baiknya di spekulo. Bedanya preterum, prematur, imatur sama aterum apa deh? Betul belum? Atau belum? Preterum usia berapa deh? Kalau biasa sambil cari preterum, imatur sama antara Google aja. Google aja mau menurut bahasannya. Bedanya preterum, imatur sama aterum.
ya.